Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami, mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel maupun di kebaktian remaja ya Tuhan di bulan Desember yang akan datang. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, untuk pembagian temanya, maka lotrenya, karena seingat saya kemarin itu yang remaja itu minggu ganjil, yang Immanuel minggu genap. Nah, sekarang kita tukar. Yang minggu ganjil pertama ketiga itu adalah dari Immanuel, yang baca Alkitabnya, yang ajar di Immanuel, dan juga yang minggu genap itu yang dari remaja, ya, yang PFD remaja. Nah, untuk materi bulan Desember, rekan-rekan, maka tema besarnya adalah soal sukacita Natal, ya. Kalau pakai bahasa yang ditulis di di draft remaja itu sebenarnya namanya Miracle of Christmas, ya. Miracle of Christmas bisa diartikan jadi banyak, selain keajaiban tapi juga bisa menjadi sukacita. Nah, tema-temanya adalah sebagai berikut gitu ya. Yang minggu pertama itu judulnya Harapan Itu Nyata, dari judul yang sebelumnya agak membingungkan gitu ya, tapi karena bacaan Alkitabnya itu dari Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18 yang bicara soal harapan sungguh nyata, maka temanya itu Harapan Itu Nyata. Dan untuk minggu kedua tanggal 8 judulnya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lalu minggu ketiga judulnya Just Do It, tidak ada perubahan. Minggu keempat diterjemahkan aja sih sebenarnya gitu ya, judulnya Natal dalam kurung lagi gitu ya. Dari judul aslinya Christmas Again, ya artinya Natal lagi gitu ya, tapi tanda tanya di belakangnya. Nah, minggu kelima itu tidak diubah, judulnya Perlindungan di Tengah Ancaman. Nah, untuk minggu pertama, Bapak Ibu Saudari, temanya adalah Harapan Itu Nyata. Mungkin bisa minggu pertama di Immanuel itu Pak Puji, mohon dibantu baca Pak Puji, Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Baik, selamat malam rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakannya di dalam Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Pak Puji. Baik, rekan-rekan semua, kalau dilihat ini Amsal itu kan memang isinya adalah kutipan-kutipan hikmat. Nah, bagian Amsal 23 ini merupakan bagian dari Amsal-Amsal orang bijak ya. Mulai dari Amsal 22 ayatnya sekitar ayat 17, Amsal 23 terus saja. Itu namanya kumpulan Amsal-Amsal orang bijak. Nah, secara fokusnya di ayat 17 dan 18 ini kalau kita lihat ada perbandingan di dalamnya gitu ya. Dua hal yang dibandingkan adalah hidup orang berdosa, dan yang di ayat 18 adalah harapan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan Bapak Ibu Saudara-saudari di Amsal 23 ayat 17, di situ ada dikatakan dengan tegas adalah janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Nah, di dalam bagian ini sebenarnya memaparkan kenyataan hidup umat pada saat itu gitu ya, bahwa umat Israel terkadang membandingkan dirinya dengan orang-orang yang dicap berdosa. Orang-orang yang bukan berasal dari mereka dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka dalam hatinya berpikir, kok hidup mereka enak ya, bisa ini, memiliki kebebasan buat itu dan tidak usah mikir apa-apa. Kayaknya hidup mereka jauh lebih mending daripada saya yang, ya kita tahu Bapak Ibu, orang Israel itu kan orang yang punya banyak peraturan ya. Bangsa Yahudi itu, apalagi pelaku agama Yahudi, adat dan istiadat Yahudi itu orang yang hidup dengan berbagai macam peraturan. Saya pernah singgung dalam khotbah, lebih tebal dari tata gereja GKI begitu ya, dan tata gereja dan tata laksana. Sangat banyak peraturannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau mau jalan
pada hari-hari tertentu maksimal berapa, kalau cuci tangan gimana, kalau datang ke rumah orang, ya banyaklah peraturannya orang-orang Yahudi. Nah, mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang lain. Oke, bangsa-bangsa lain yang dicap dalam tanda kutip berdosa dalam bagian ini, hidupnya enak, gak punya batasan, nyantai, dan segala rupanya. Nah, mereka juga melihat bahwa hidup mereka, hidup orang bangsa lain, orang lain yang dianggap berdosa itu lebih mudah, karena kayaknya hidup mereka lebih fine, lebih nikmat dibanding saya yang banyak sekali peraturan yang harus dilakukan. Nah, dalam bagian ini makanya penulis Amsal itu di dalam ayat 18 itu menekankan ada harapan sebenarnya buat hidup yang benar. Harapannya apa? Harapannya itu adalah nanti ketika hidup kita di tengah dunia ini berakhir, maka buat orang yang setia, orang yang yang takut akan Tuhan senantiasa, dia hidup di dalam masa depan kepada Tuhan. Tidak akan berakhir dalam kebinasaan. Bahkan dikatakan, ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa orang yang takut akan Allah itu akan memperoleh sukacita yang kekal. Karena apa? Karena walaupun dia bersakit-sakit, dia bersusah payah di tengah dunia untuk menjaga dirinya, tetapi kelak ia akan menuai hasilnya pada masa tuanya. Apa yang mau kita tekankan pada anak-anak dari cerita ini di awal bulan Desember ini? Nah, kita mau mengingat situasi bahwa kadang anak itu hidup dalam kondisi yang susah untuk berpengharapan dalam Tuhan. Karena apa? Zaman sekarang itu menawarkan berbagai kemudahan, dan kemudahan-kemudahan yang ada kadang tidak dimaknai dengan kewaspadaan. Sudahlah orang tuanya kurang memiliki kewaspadaan, anak-anaknya pun tidak memiliki self defense yang cukup baik, pertahanan diri yang cukup baik untuk mengolah segala sesuatu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jadi karena terbiasanya gampang, cari cara yang gampang, akhirnya mereka gak mau berusaha lebih lanjut gitu ya. Ketika melihat temennya istilahnya mudah terikut arus lah. Temennya begitu ya dia ngikut begitu. Ya lebih enak lah hidupnya daripada saya ntar dibilang sok suci. Ya memang padahal kita adalah umat yang disucikan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak maupun remaja kita pada saat ini. Tidak hanya di mereka, tapi ya secara umum lah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu melalui materi ini, anak dan remaja diingatkan bahwa harapan di dalam Tuhan itu sungguh nyata. Walaupun kita harus kadang mungkin berduka cita karena kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang berdosa, kalau mengutip kata-kata Amsal, tetapi yakinlah bahwa itu akan menolong kita di masa depan, di masa tua. Kalau kata Amsal juga kan, kalau kita hidup berkenan kepada Allah, hidup sesuai dengan didikan Allah, maka pada masa tua kita tidak akan lari daripada jalan kita. Harapan di dalam Tuhan itu sungguh ada dan nyata. Dan oleh karena kita punya keyakinan di dalam Tuhan, kita itu harus bisa menjaga kesucian hidup. Sebagai apa? Apalagi ini udah masuk minggu Advent. Sebagai persiapan diri menyambut kehadiran Tuhan. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau terus berpengharapan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini untuk minggu pertama, barangkali Bapak Ibu saudari-saudari, rekan-rekan yang mengajar di minggu pertama atau di remaja maupun di Immanuel, ada yang mau ditanyakan atau dipertajam, dipersilakan. Aman. Ini kan hari AIDS juga ya Pak, kalau di awal itu tuh, di awal Desember itu. Ya. Itu ya, juga mungkin perlu juga diedukasi ke anak-anak gimana. Mungkin ada ceritanya, ada videonya tentang orang AIDS itu apa. Jadi mereka juga bisa melihat gitu dampak yang ditimbulkan dengan kehidupan yang istilahnya ya mau bebas, mau apa gitu Pak. Itu tahun 2010-an awal saya pernah lihat videonya, cuma saya nggak tahu ya ada di YouTube atau enggak. Saya pernah nonton iklannya di TV kalau nggak salah. Tapi ya nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih ada, Ci. Biasanya di YouTube ada sih. Jadi kayak ngebandingin gaya hidup yang ini memilih untuk nggak melakukan seperti teman-temannya. Nah,
begitu ada suatu waktu ketika yang ini udah sakit-sakitan nih, temennya ini masih sehat gitu. Ya itu kan yang memilih hidup mudah itu Pak maksudnya tuh. Dan tidak menjaga kesucian diri. Itu sebenarnya ada itu deh, pakai pita hitam di tangan kanan kalau nggak salah mah. Coba. Nah itu yang saya kurang tahu kalau pakai pita. Itu ada pakai pita gitu. Bisa sih ya kalau gitulah pokoknya di itu disenggol masalah HIV/AIDS ya itu. Boleh yang sih. Yang bawain firman-Nya. Oke, Pak. Makasih siapa Pak Puji. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup Pak, cukup. Siap, makasih Pak Puji. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke minggu depannya. Di minggu kedua dengan tema tak bisa kelain hati. Kelas Manuel saya yang baca nih. Yohanes 3. Oke. Ya, karena kelas Manuel saya yang ngajar, dan minggu genap itu jatahnya Immanuel, berarti saya yang baca. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17 gitu ya. Yohanes 3 ayat 16, harusnya kita sudah hafal rata-rata. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini kalau kita lihat bahan Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17, ini sebenarnya bahan yang tidak asing lagi, bahan yang ya boleh dikata kayaknya dari 365 hari atau 366 hari dalam satu tahun, pasti minimal ayat Alkitab ini sering keluarnya. Apalagi udah bicara tentang kasih Tuhan. Mungkin 360 hari bisa keluar ayat Alkitab ini. Tapi kalau kita melihat konteks lebih luas pasal 3 ini di dalam Yohanes, maka sebenarnya ini adalah bagian percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu kan kita tahu bersama Bapak Ibu, dia adalah seorang Farisi, pemimpin Yahudi, orang yang punya jabatan di bait Allah. Posisinya cukup dihormati karena nanti ketika persidangan soal Yesus atau soal apa, Nikodemus nanti berkomentar, memberikan komentarnya, dan itu didengarkan oleh seluruh Sanhedrin, seluruh isi mahkamah agama itu. Dan para ahli Alkitab mengatakan bahwa percakapan itu terjadi kemungkinan di malam hari. Bukan di pagi, bukan di siang, tapi di malam hari. Karena Nikodemus yang datang kepada Yesus, begitu ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang diutus Allah dan segala macamnya." Ya. Di sini merupakan sebuah percakapan yang di mana Nikodemus tuh pengen tahu sebenarnya ajaran yang kamu beritakan itu apa sih. Nah, di dalam salah satu percakapan itu keluarlah bagian ini, ya, di mana Yesus memaparkan kenapa Tuhan mengutusnya, kenapa kemesiasan itu ada pada dirinya, hanya karena kasih Allah, kasih Allah terhadap ciptaannya. Di mana dalam penafsiran populer kadang dikatakan Allah itu menyayangi dunia sebagaimana ia sebagaimana orang menyayangi apa yang ia ciptakan. Ya, kalau para ilmuwan itu kan dia punya sebuah ciptaan, dia akan begitu terobsesi dan akan terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan atau ciptaan yang ia temukan tadi. Tadi saya barusan nonton ada namanya Hans Faber ya kalau nggak salah, seorang ilmuwan Jerman, penemu amonia, pupuk urea itu. Karena dia begitu senang dengan apa yang ia temukan, dia terus mengembangkan mulai dari pupuk urea, dia kembangkan bisa jadi trinitrotrioksida, TNT, bom. Dari bom nanti dikembangkan lagi jadi gas klorin. Walaupun dua terakhir itu berbahaya, tapi itu menunjukkan bahwa dia punya passion di situ. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika bicara dengan dunia ini, maka Tuhan tuh punya passion di tengah dunia ini. Dia begitu mengasihi dunia ini. Sehingga apa? Walaupun punya opsi untuk membinasakan, punya pilihan, dan dia bisa melakukannya,
Tapi dia nggak mau. Karena dia begitu terobses dengan dunia ini, karena dia begitu mengasihi, karena dia mencurahkan pikirannya, bahkan tidak bisa move on dari dunia ini, dia mengasihi betul, dan dia menganugerahkan keselamatan. Dan bahkan kasih yang menjadi bentuk hukuman, kalau kita baca itu kan di dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan supaya dunia diselamatkan. Ya, supaya dunia diselamatkan inilah yang Allah nyatakan lewat pemberiannya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Walaupun sebenarnya ya bisa aja Tuhan itu langsung memberikan keselamatan pada manusia, jebret gitu ya, selesai semua diselamatkan, bisa. Atau mau dihancurkan, dihabiskan seperti zaman Nuh, bisa. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena ia begitu menyayangi, dan ia tidak bisa memalingkan hatinya, memalingkan passionnya, mengalihkan perhatiannya dari dunia ini, sekalipun ia bisa. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Nah, melalui materi ini sebenarnya rekan-rekan, anak-anak kita, dan bahkan tidak hanya anak dan remaja, boleh dikatakan hampir 80% orang Kristen di Indonesia ini, ya 80 kurang-kurang lah 70, hidup dalam sebuah konsep namanya cheap grace. Itu cheap grace, anugerah yang mudah dan murah. Ya. Kenapa dikatakan anugerah yang mudah dan murah? Karena banyak orang Kristen yang hidup dalam asumsi atau gaya pikir ini, ya udah, saya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu saya melakukan dosa. Hari Minggu saya menyucikan diri di kebaktian yang saya datangi. Setelah daripada itu sudah suci lagi, saya berdosa lagi. Ya. Ini adalah sebuah hal yang hidup dan nyata di kalangan orang-orang Kristen bahkan. Di anak dan remaja ini sangat banyak. Kenapa bisa ada? Ya tidak lain tidak bukan keluarganya. Nah, inilah yang akhirnya mendorong anak-anak dan remaja Kristen pada saat ini kurang, bahkan tidak menghayati penuh karya keselamatan Allah yang mereka rasakan. Gimana ketahuannya? Dari gaya hidupnya. Gaya hidup yang menyia-nyiakan, gaya hidup yang menganggap remeh. Bagaimana kita harus menjaga kesucian diri lah, bagaimana kita harus menjaga tutur kata dan ucapan, bagaimana kita harus menghidupi karakter Kristus yang nyata dalam keseharian. Oleh karena itu, melalui materi ini kita mau mengingatkan bahwa keselamatan itu sebenarnya kalau Allah mau pilih manusia nggak diselamatkan, dunia ini dihancurkan, dia bisa. Keselamatan hanya terjadi karena kasih Allah kepada dunia. Dan apa yang kita alami saat ini adalah buah dari pilihan Allah yang memilih untuk tidak berpaling dari dunia. Allah yang memilih untuk tidak berpaling ke lain hati. Karena ia begitu mengasihi dunia yang ia ciptakan. Maka dari itu, tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja memahami dan mau merespon karya keselamatan yang Allah lakukan bagi dunia dengan memfokus pada Tuhan, tidak memalingkan hati dan diri daripadanya. Materi minggu kedua, Bapak Ibu Saudari, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Aman semua? Minggu kedua remaja berarti Bu Retno ya? Iya, Mami. Oh iya. Aman nggak, Bu? Tuh, hilang. Mi. Wah, gimana? Tadi kan yang seharusnya membaca itu kan Mami itu pasang. Enggak, Pak. Minggu pertama yang khotbah di remaja. Minggu kedua yang di kelas Immanuel. Nah, di kelas Immanuel kan saya, Pak. Minggu kedua itu. Jadi ya saya yang mesti baca, Pak Puji. Menghilang. Aman, Pak. Aman, Pak Puji Kak? kan tadi di kelas Immanuel. Hah? Pak Puji kan tadi di kelas Immanuel Pak Puji minggu pertama. Tadi udah baca minggu pertama. Minggu keduanya Mami. Saya keliru. Oh, saya baru baru Pak Puji ternyata ada yang lebih tua dari Pak Puji. Saya ingatnya Pak Puji ngajar di remaja. Aduh, pohon. Maaf, Pak Puji. Lagi berarti Pak. Astagfirullahaladzim. Kesalahan ada pada saya. Aduh, ini blank. Ya udahlah, berarti Bu Retno enak lah dibacain.
Gimana Bu Red, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, Pak. Oke, makasih Bu Red. Kita lanjut ke minggu depannya, berarti minggu ketiga itu kembali ke kelas Immanuel. Saya salah ini benar. Oke, kelas Immanuel minggu ketiga itu Cici. Oh iya, silakan Ci, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih, Ci Eva. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat ini adalah bagian dari narasi kelahiran Yesus Kristus ya. Dimana kalau di Matius secara khusus karena dia penerima dari Injil ini atau pembaca mayoritas dari Injil ini adalah keturunan Yahudi dan dikatakan sebagai komunitas Yahudi Kristen, maka Matius itu mengawali pemaparan tentang Yesus Kristus di pasal pertama dengan silsilah daftar nenek moyang. Karena apa? Karena buat orang Yahudi dan juga kebanyakan orang Asia sampai hari ini, yang penting itu adalah keturunannya, leluhurnya siapa. Nah, termasuk orang Yahudi. Kamu ini anaknya siapa? Bapaknya yang mana? Bapaknya itu keluarga besarnya siapa? Nah, itu yang penting. Nah, di dalam bagian ini fokus dari penulisan atau bahkan pemaparan tentang bagaimana cerita narasi tentang kelahiran Yesus itu fokusnya ada di Yusuf. Yusuf yang apa? Yang sempat bimbang ya. Bimbang karena kondisi yang dialami oleh Maria. Kenapa Yusuf begitu bimbang? Karena buat Yusuf nggak make sense. Ini nggak make sense. Ya. Ini nggak make sense. Apa yang terjadi dalam kehidupan Maria itu tidak mungkin terjadi. Berarti Maria dalam tanda kutip mungkin sudah mencemarkan, walaupun dengan berbagai alasan dia menceritakan begini, dan begitu. Ya, dalam salah satu adaptasi drama saya pernah melihat bahwa digambarkan Yusuf ini orang yang sempat mendua hati antara iya dan tidak. Makanya di Alkitab ini kan dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang muda dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Jadi ada ketidakyakinan dalam hati Yusuf. Ini nggak mungkin deh kayaknya kejadian kayak gini. Maria main sama orang lain ini pasti. Tapi saya tidak mau mencemarkan, menjaga nama baik. Karena apa? Urusannya pertunangan nih. Walaupun dia nanti yang kena hukum rajam batu misalkan, dan zaman itu gitu ya Bapak Ibu. Tapi tetap aja saya juga kena dampaknya. Ya udahlah, diam-diam aja di belakang. Diam-diam menceraikan secara diam-diam. Ya diam-diam aja, nggak usah ada yang tahu, close the door, selesai. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari, karena Allah mengetahui maksud hati dari Yusuf yang didasari oleh ketidakpercayaannya, Allah menghadirkan diri melalui malaikatnya. Untuk tujuannya adalah menguatkan Yusuf. Memberikan kesaksian di dalam mimpi bahwa apa yang dikatakan oleh Maria itu benar. Kebenaran itu ditunjukkan lewat apa? Instruksi. Kamu tuh ya, nanti kalau udah begini harus A, B, C, D, E, F, G. Di situ ada instruksinya. Dan itu yang kelak akan dilakukan oleh Yusuf. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, bahkan dia apa? Karena dia sekarang sudah teryakinkan oleh apa yang terjadi di ayat 23, kalau kita lihat di situ Yusuf menjaga keyakinan, menjaga kesucian dirinya.
supaya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus ini benar-benar menjadi sebuah hal yang memberkati. Nah, apa yang mau ditekankan dari cerita ini? Kembali lagi rekan-rekan kepada kondisi pada zaman sekarang. Kenikmatan yang ditawarkan zaman sekarang membuat anak dan remaja terlena ya. Tidak hanya mereka, tapi juga generasi yang lebih tua atau bahkan yang lebih muda. Akhirnya apa? Mereka itu terjebak pada kemalasan. Mereka menjadi pribadi yang tidak mudah untuk bergerak ya. Contohnya pemikirannya sangat monoton dibandingkan anak-anak generasi mungkin 2000-an awal sampai 2007. Dari 90 sampai 2007 ketika banyak hal yang harus dikembangkan, diakali untuk mencapai sesuatu, anak-anak yang 2010 ke sini pemikirannya sudah lebih santai dan minim inovasi, walaupun teknologi banyak tapi inovasinya ya terkesan stagnan. Ya itu lagi produk yang sama diberikan merek yang berbeda, rebranding. Contoh sederhana, game. Zaman dulu Bapak Ibu, ya karena saya juga punya pengalaman dengan dunia game gitu ya. Game itu banyak sekali variasinya. Ada yang dikatakan sebagai RPG gitu ya, role playing. Ada yang role playing lah, ada yang tim lah, ada yang ini, dan setiap game itu punya market tersendiri yang apa ya, boleh dikata cara mainnya beda dan arsitekturnya ya, karena game itu kan ada gameplay gitu ya, ada role cara mainnya itu beda-beda semua. Nah zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak itu jatuhnya kepada apa? Kalau satu game lagi hype, ya semua dimainin. Ketika pandemi itu kan ada yang namanya Among Us. Sebenarnya game werewolf gitulah. Siapa yang menjadi musuh di dalam selimut istilahnya. Nah itu kan booming banget. Setelah itu selesai ya pindah game yang lain booming. Jadi cuma ada monotonitas lah. Inovasinya tidak terlalu banyak. Bahkan di dalam iman pun mereka juga sama akhirnya. Pemikirannya tidak terlalu terarah pada, tidak tertarik pada disiplin rohani. Ada kemarin saya belum lama ini baca gitu, ada statement. Ini yang ngomong ini gereja yang dikatakan sebagai gereja kaum muda ya. Anggaplah katakanlah yang CC banyak itu gerejanya. Mereka mengatakan begini, di kalangan generasi milenial sampai 2000-an awal, 2007-2008, mereka masih bisa menggrab pasar dengan ideologi yang ditawarkan. Ya, dengan konsep-konsep yang ditawarkan. Tapi kalau sudah bicara dengan remaja zaman sekarang atau bahkan generasi yang pra-remaja, susah untuk menjangkaunya. Terjadi stagnasi pertumbuhan. Karena apa? Mereka pemikirannya lebih baik saya tidak ke gereja. Kalau bisa saya ikut ibadah online, kenapa saya nggak online? Tidak mementingkan pertemuan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Physical encounter atau pertemuan fisik itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Dalam hal iman, dampaknya kemana? Doa menjadi nggak penting. Ya udahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan maha tahu. Nggak usah saya ngomong juga, Tuhan udah tahu. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Nah, melalui materi ini kita mau mengajarkan anak dan remaja untuk apa? Mengingatkan yang pertama, mereka itu anak-anak Tuhan. Mereka itu harus menjalankan peran mereka. Jangan, ya istilahnya jangan ketika hanya disuruh, baru jalan. Harusnya ada kegerakan sendiri dari mereka. Karena apa? Mereka ini sudah menjadi pribadi yang matang di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan setiap hari menyapa kok, membentuk kita. Oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak yang mau menjalankan dan menyatakan kebenaran firman. Walaupun dunia ini penuh tantangan, tapi kita harus melakukannya. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mau dan mampu menghadapi tantangan untuk melakukan firman Tuhan bersama Yesus, menjalankan pola hidup yang seturut dengan kehendaknya. Ini minggu ketiga, barangkali ada pertanyaan atau respon dari rekan-rekan yang mengajar di Immanuel maupun remaja, dipersilakan. Remaja berarti minggu ketiga siapa ya Bapak Ibu? Mbak Ning atau Mbak Ning bukan? Mas Her. Oh Pak Her ya? Oke. Ada masukan atau mau ditambahkan Bapak Ibu Saudari? Saya belum ada ini Pak. Oh, oke. Baik Pak. Nanti menyusul. Siap, Pak Her. Makasih Pak Her.
Siapa ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, cuman lebih fokusnya kayaknya kena kebimbangan ya ke anak-anak itu. Tentang kebimbangan kan mereka tuh buat nentuin mana yang harus dipilih dalam hidup mereka seringkali bimbang gitu. Itu aja sih yang penting itunya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke minggu keempat dengan tema Natal lagi. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Minggu keempat di remaja siapa berarti? Ning. Oh ya. Bisa bantu Mbak Ning? Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Cukup 2 ayat. Galatia 4 ayat Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah firman Tuhan. Segitu kan ya Pak ya? Kenapa? Kenapa Bu? Segitu kan ya cuman 4 sampai 5 kan ya? 4 sampai 5 benar. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5. Oke. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bacaan ini yang sederhana ini sebenarnya apa sih yang mau diterangkan? Nah, ini merupakan bicara soal surat ya. Ini adalah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Galatia. Di mana gambaran besar dari Galatia 4 ini kan mau bicara soal tidak ada lagi yang namanya perhambaan, bahwa kita ini tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita adalah seorang sahabat daripada Yesus Kristus, mengacu daripada apa yang Yesus katakan di dalam kitab Injil. Ya. Mereka ini bukan lagi hamba, bahkan bukan hanya sekadar tidak lagi menjadi hamba dari dosa, tidak hanya menjadi hamba Tuhan, tapi apa pewaris kerajaan. Nah, dalam bagian ini juga, kenapa kita dikatakan tidak lagi menjadi hamba? Karena kita itu walaupun berada di bawah hukum Taurat, Kristus pun sama. Yesus pun itu, dia hadir ke tengah dunia, kan Tuhan Yesus pernah ngomong. Dia hadir ke tengah dunia bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi segala hukum Taurat dan para nabi. Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang viti kehidupannya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia dibesarkan di bawah asuhan hukum Taurat, di mana hukum Taurat menjadi pendamping yang mendewasakan, tidak menjadi tuntutan tetapi menjadi tuntunan. Nah, itulah bedanya. Kalau orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat sebagai tuntutan, Yesus Kristus menjadikan hukum Taurat sebagai tuntunan, sebagai pegangan hidup selama ia berada di tengah dunia. Menjadikan, mengajarkan, mencontohkan gaya hidup yang Allah kehendaki melalui firman yang dia berikan dalam Taurat itu sebagai sebuah pegangan hidup, sebagai sebuah tuntunan, bukan tuntutan. Maka dari ini, ketika Yesus hadir menggenapi hukum Taurat, dia itu tidak hanya sekedar menggenapi apa yang ada dikatakan, tetapi juga membebaskan setiap orang yang ada di dalamnya. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari belenggu pemahaman yang salah. Dosa itu tidak hanya sekedar kesalahan perilaku, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi dosa juga yang masuk kategori dosa adalah kesalahan pemahaman kita. Ya, kayak tadi di awal saya salah memahami, ya itu menjadi dosa, gitu kan. Kesalahan pemahaman khususnya di dalam melihat hukum Taurat. Orang-orang terbiasa melihat hukum Taurat sebagai tuntutan. Akhirnya mereka mencari cara untuk mengakali supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam hukum. Di sini Yesus membebaskan mereka semua. Karena apa? Yesus memberikan pandangan bahwa itu bukan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki apa? Menjadikan hukum Taurat sebagai tuntunan, bukan tuntutan. Berarti apa? Hukum Taurat, pengajaran para nabi, termasuk seluruh firman Tuhan, itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup. Bukan sesuatu yang menjadi objektif, tetapi yang menjadi subjek diri kita. Menjadi sesuatu yang harus menginspirasi, bahkan nyata di dalam
keseharian kita. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dan para remaja dari tema Natal dalam kurung lagi ini? Ini kembali lagi Bapak Ibu, apalagi ini di Advent 4 gitu ya. Berarti sudah dikit lagi Natal, tanggal 22. 2 sampai 3 hari lagi perayaan Natal. Nah, buat orang Kristen kebanyakan, khususnya di Indonesia ini Bapak Ibu, Natal itu memang menjadi momen di mana keluarga itu kumpul ya. Semua rata-rata keluarga kumpul setelah Natal. Selama masuk di Cicurug, saya memperhatikan kebiasaan umat pulang kampung setelah tanggal 25. Jadi Natalan di sini, nanti mereka merayakan kumpul bersama keluarga di kampung. Atau ya ada yang sudah berangkat seperti sejauh sebelumnya ya ada saja untuk mengejar satu dan lain hal. Tapi dampaknya apa? Ini yang sebenarnya masih menjadi PR. Natal itu akhirnya hanya menjadi simbol. Seperti orang-orang Yahudi. Jadi tuntutan. Wah, kalau Natal harus A, B, C, D, E, F, G. Harus meriah, harus ini, harus itu, dan segala rupanya. Akhirnya menjadi sebuah simbolis belaka. Dan yang ditunjukkan bukannya makna Natalnya, tetapi ornamennya. Pohonnya harus berapa meter, nanti kalau kumpul keluarga, makannya harus seperti apa. Nah, kalau nggak ngumpul nanti gimana perasaannya? Simbolisnya. Makna Natal, semangat Natal bahwa Natal adalah bentuk nyata kasih Allah kepada dunia itu kurang dihidupi dalam keseharian. Kita mungkin berkali-kali mengikut Natal, temanya beda-beda, atau bahkan perayaan dan liturginya sudah berbeda-beda. Tapi persoalannya adalah kadang di dalam kehidupan umat Kristen, seberapa jauh pergumulan yang digumuli menjadi tema Natal itu sudah menginspirasi atau bahkan menuntun hidup kita. Nah, ini yang juga terjadi dalam kehidupan anak remaja. Karena mereka akhirnya melihat Natal sebagai kesempatan untuk punya baju baru, sepatu baru, barang-barang yang baru. Kalau nggak ada yang baru itu, nggak Natalan. Simbolnya saja yang dilihat. Semangatnya tidak dihidup. Nah, melalui bagian ini apa? Kita mau mengajak anak dan remaja mempersiapkan diri. Benar-benar menyambut kelahiran Kristus dengan melihat Natal itu bukan simbol. Nggak perlu baru-baru, nggak masalah Natal. Nggak perlu ada pesta yang besar, tidak masalah. Karena apa? Natal itu harusnya menginspirasi kita. Apalagi ini mau masuk tahun baru. Gitu. Menginspirasi kita untuk hidup baru. Menyatakan perubahan dalam keseharian yang menuntun menjadi sahabat Kristus yang nyata. Natal bukan hanya perayaan. Perayaan itu hanya ya sepersekian lah dari apa yang harusnya menjadi semangat. Tapi perubahan diri pasca Natal itu yang menjadi poin utama. Karena apa? Karena kedewasaan. Pertumbuhan, apalagi Natal kita juga biasanya di hari lahir itu kan mengulang tahun dalam tanda kutip. Menjadi momen di mana anak-anak harusnya introspeksi diri. Saya udah berkali-kali ikut Natalan, merayakan ulang tahunnya Yesus Kristus. Tapi adakah Kristus itu benar-benar mengubahkan kehidupan saya? Sudahkah saya menjalankan firman Tuhan sebagai gaya hidup yang nyata? Bukan hanya formalistis, tapi benar-benar menjadi sebuah the way of life, gaya hidup yang tercermin. Nah, makanya tujuan dan harapan dari materi ini adalah anak dan remaja mampu memandang Natal bukan hanya momen tahunan, tapi panggilan untuk terus menata diri hidup dalam tuntunan Tuhan. Ini materi untuk minggu keempat. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan yang akan tugas di minggu keempat? Silakan. Aman, Pak. Terima kasih, Mbak Ning. Immanuel siapa minggu keempat? Aku, Pak. Oke. Aman, Kak Tari? Aman. Oke. Baik, kalau aman kita akan lanjut ke bagian terakhir. Ini minggu kelima, kelas gabungan. Ya, saya yang ngajar gitu ya, di remaja. Di mana temanya adalah perlindungan di tengah ancaman. Bahan Alkitab diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23. Sebuah bagian Alkitab yang
kayaknya akan kita hindari untuk dibaca, yang pertama. Dan yang kedua, jarang ada orang yang mau mengadaptasi ini menjadi drama. Saya baru lihat filmnya aja, kayaknya dari zaman saya kecil itu cuma satu film yang mengisahkan tentang Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23 ini. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 2 ayat 13 sampai dengan 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya katakan di awal, bagian ini adalah bagian yang paling jarang dibaca dari kelahiran Yesus, paling jarang diadaptasi menjadi sebuah drama karena sedih. Filmnya cuma ada satu, seingat saya, itu pun film tahun 70-80-an, saya pernah nonton zaman saya kecil. Dan inilah yang terjadi sebenarnya setelah Epifani. Kenapa? Karena orang-orang Majus itu datang setelah Yesus pulang ke rumah. Mereka walaupun memang masih di Betlehem, tapi sudah posisinya tidak lagi di kandang. Ya, itulah yang menggugurkan klaim drama Natal, ya, bahwa orang-orang Majus datang ketika di kandang. Enggak, yang datang di kandang adalah gembala-gembala. Gembala-gembala datang, mereka pulang, paginya berangkat. Yesus dibawa ke Betlehem, gitu ya, tinggal di Betlehem karena itu menjadi kota asal daripada Yusuf. Sensus dan segala macamnya, udah agak gedean, baru ketemulah sama orang-orang Majus ini. Ada jeda waktu yang cukup panjang. Nah, bagian ini memaparkan apa yang terjadi setelah Yusuf, Maria, dan Yesus bertemu dengan orang-orang Majus. Ya. Dan kenapa hal ini terjadi? Karena sebelumnya kalau kita membaca di Matius 2, orang-orang Majusi dari timur itu, mereka sempat datang ke Raja Herodes, ngomong, "Ini ada raja yang lahir, saya bawa persembahan nih. Mau kemana? Ya, di mana letaknya?" Dan Raja Herodes bingung, kok ini yang bener aja, karena mereka kan mengikuti bintang gitu ya. Herodes nanya, "Ini di mana? Emang benar ada nubuatan soal ini?" Ahli agama bilang, "Iya benar, kemungkinan di Betlehem gitu ya, karena ada tertulis di dalam nubuatan para nabi dan segala macam." Akhirnya apa? Orang Majus pergi ke Betlehem, nanti janjinya kan orang Majus mau balik. Janjinya udah setelah saya ngasih, saya akan kembali untuk kasih tahu di mana anak itu berada, rumahnya yang mana, orangnya yang mana. Tapi kan akhirnya apa? Janji itu tidak ditepati. Ya. Di mana ketika janji itu tidak ditepati, kita melihat di ayat 13, di ayat 16, merasa diperdaya, akhirnya Herodes memerintahkan, udah bunuh aja semua.
Jangan-jangan emang benar ada raja di situ. Kalau ada raja, berarti saya akan dikudeta. Bunuh aja semua, udah sikat habis. Nah, namun Yesus terluput. Karena apa? Karena Yesus melarikan diri ke Mesir. Dari Bethlehem, ia pergi ke Mesir. Dari rumah roti, tempat di mana ya boleh dikatakan kota Daud itu berada, pergi ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir. Dan perginya itu kenapa? Karena disuruh, dituntun oleh Tuhan, penjagaan Tuhan agar terluput dari pembunuhan. Dan pembunuhan itu kalau di catatan sejarah Bapak Ibu itu sangat banyak. Terjadi sangat besar pembunuhan bayi pada saat itu. 2 tahun ke bawah, satu kota, ya GKI Cicurug aja pada waktu tahun 2022 sampai dengan 2024, 24 bayi kurang lebih lahir. 24 sampai 32-an lah sekitar itu. Itu baru dalam rentang waktu 2 tahun. Nah ini dalam satu kota Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan betapa banyaknya pada saat itu terjadi kematian. Nah setelah itu terjadi, selesai, akhirnya apa? Inilah yang mempengaruhi jalannya sejarah. Kenapa Yesus disebut orang Nazaret? Karena setelah dari Mesir, mereka berangkat ke kota yang namanya Nazaret dan tinggal di sana. Padahal seharusnya kalau dikatakan Yesus lahir di mana? Dia lahir di Bethlehem. Berarti harusnya orang Bethlehem. Bukan orang Nazaret. Tetapi kenapa Yesus menjadi orang Nazaret? Di sini jawabannya. Karena Yesus itu tinggal di kota Nazaret. Setelah melarikan diri ke Mesir, dia pergi bersama dengan keluarganya. Yusuf membawa mereka ke Nazaret. Tinggal di sana untuk berusaha dan segala macamnya. Dan orang mengenal Yesus sebagai orang Nazaret karena dia dari sana jalannya. Memulai karya pelayanannya di sini. Nah, apa yang mau kita ajarkan dari bahan ini? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita suka mendengar kata anak-anak remaja, nggak mungkin ya. Nggak mungkin Tuhan bisa menolong. Banyak anak dan remaja yang memustahilkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Ya balik lagi, ini tidak lepas daripada kebiasaan iman atau bahkan pendidikan iman di dalam kehidupan rumah tangga. Dan juga dampak keduanya apa? Kurang erat hubungan mereka dengan Allah. Memaknai segala sesuatu secara normatif. Harusnya lebih melihat kepada ornamen ketimbang esensi di tengahnya. Segala sesuatu dijadikan normatif dan ya memang akhirnya terjadi lagi di dalam kehidupan keluarga. Dan dampaknya apa ya? Akhirnya mereka jadi nggak percaya sama pertolongan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan akan mencelakakan saya. Ya bisa aja. Kalau kecelakaan itu dipandang sebagai sebuah pelajaran yang harus diberikan oleh Tuhan, sebagai peringatan, ya akan diizinkan oleh Tuhan. Ayub aja diizinkan kok mengalami kehancuran. Lalu siapa lagi? Raja-raja Israel kita sebut saja, Salomo, Daud. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kehancuran atas mereka, ya nggak mungkin terjadi. Simpson, kenapa kekuatannya hilang? Ya Tuhan yang mengizinkan itu terjadi kok. Anak dan remaja memiliki kekurangan di dalam bagian ini. Oleh karena itu melalui materi ini kita mau mengajak mereka untuk berefleksi. Apalagi ini di akhir tahun 29. Kita mau mengajak mereka tuh merefleksikan. Kita bisa menjalani dari awal tahun sampai dengan akhir tahun itu hanya karena Tuhan. Segala peristiwa yang terjadi itu hanya karena Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri menyongsong tahun baru. Karena apa? Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak hanya nyata pada tahun ini atau bahkan tahun yang lalu, tapi nyata juga di tahun yang depan yang membentuk kita menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak. Oleh karena itu tujuan dan harapan dari materi ini adalah anak dan remaja mampu beriman teguh, mengimani pertolongan Tuhan yang menolong dan memampukan mereka melanjutkan hidup di tengah segala situasi dan kondisi yang akan terjadi. Ini untuk minggu kelima. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Aman semua? Oke, kalau ya Ci? Enggak, orang Pasam yang khotbah di Immanuel sama di Remaja. Ada yang mau tanya apa temanya gini amat gitu. Di Immanuel digabung.
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, maka persiapan kita cukup sampai di sini. Untuk materi nanti akan saya share baik di grup tim 4 maupun di grup majelis jemaat. Untuk persiapan berikutnya, kita di Desember tanggal 16 ya, 16 Desember setiap Senin minggu ketiga ya. 16 Desember jamnya masih sama, jam 8 malam untuk materi bulan Januari 2025. Mudah-mudahan derap remajanya tidak terlambat. Baik, rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Desember nanti, ya Tuhan. Biarlah ketidaksempurnaan yang terjadi hanya Engkau sempurnakan ya Bapa, dan Engkau juga yang menolong kami agar mampu menjadi pelaku firman yang nyata. Biarlah segala firman-Mu itu boleh nyata lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan lakukan dalam keseharian. Jika sebentar kami akan berpisah melanjutkan kehidupan kami dengan aktivitas masing-masing, berkati ya Tuhan agar semuanya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudari. Mami jangan lupa pesenin derap remaja Mi, biar nggak telat. Ke David ya, buku derap remajanya. Iya, Mas David. Nah, Dari ingetin deh, itu, pasang. dari apa sih? Pak Ya, nanti saya bantu infoin Pak Deki ya? Dia udah ada kontaknya kok. David ada kontaknya. Oke, kasih selamat malam rekan-rekan. Iya, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Malam semua. Bu.